Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi ingin ke Bang Ade Armando, tapi sebelumnya kita ingatkan juga bahwa nanti kita juga akan bergabung dengan Yusril Iza Mahendra, Prof. Yusril selaku pengamat hukum tata negara, tapi kita langsung dulu ke Bang Ade. Bang Ade, jadi bagaimana menjawab tadi langsung ditanya, ada data ilmiahnya tidak jika menyebut bahwa itu sebenarnya memang tuduhannya tertuju kepada Pak Presiden? Bahkan menurut saya apapun alasannya, aparat keamanan di sana yaitu Satpol PP bersama polisi dan Koramil itu punya hak sepenuhnya untuk menurunkan mural itu. Karena itu kan persoalannya dipasang di tempat yang apa namanya ya, ruang publik atau fasilitas publik atau apalah namanya ya, yang perlu izin kan. Saya nggak bisa menggambar begitu saja di sana. Jadi alasannya apakah itu mural, apakah itu gambar, bahkan gambar Pak Jokowi sedang berpidato misalnya dipasang di sana, kalau si Satpol PP bilang itu mengganggu Dan ya, tak ada izin? dan tidak ada izin, itu bisa diturunkan. Jadi tidak ada sama sekali isunya bukan apakah mural itu mirip dengan presiden atau tidak. Bahkan kalaupun mirip, persis mirip, dan itu isinya memuji-muji Pak Jokowi hebat dan seterusnya. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang karena tidak ada izin dan mengganggu, boleh dong diturunin. Jadi bukan reaksi berlebihan? Menurut saya sih wajar lah ya. Jadi betul-betul kan ya itu interpretasi subjektif seorang. Ini kan ada yang nanya ya kenapa cuma mural itu yang diturunkan, yang di sampingnya enggak. Ya kalau saya jadi seorang aparat keamanan saya akan bilang ya hak saya. Saya memutuskan yang ini tetap ada, yang ini saya hilangkan ya. Tapi kan dengan alasan-alasan yang kuat pasti. Alasan yang kuat paling gampang adalah tidak ada izin. Itu paling gampang, basic yang dari semua itu. Kedua adalah ingat dalam kebebasan berekspresi tidak semua hal yang menyangkut tidak semua ekspresi bisa dibebaskan ya. Itu selalu ada pasal pengecualian. Kalau kita kembali ke UUD 45 itu 28J kalau nggak salah ya. Itu bilang bahwa bisa itu dilarang kalau itu misalnya mengganggu ketertiban. Misal ada kalimat begitu. Jadi sekarang betul-betul tergantung interpretasi subjektif si orang yang menghilangkan itu, yang menurunkan mural. Mas Adi, ada orang yang mural di lokasi yang sama mungkin di tingkat kabupaten maupun kecamatan itu tidak dihapus. Padahal dalam bentuk seni lukis juga. Nah yang saja. Ini yang gambarnya dikatakan mirip sama presiden jelas-jelas tampak banget dihapus gitu Bang. Iya hak dia kan. Saya ingin menghilangkan yang ini karena menurut saya ini mengganggu. Bukankah itu kemudian dinilai sebagai tindakan yang semena-mena jika memang tidak ada alasannya? Karena itu melanggar hukum. Jadi memang alasannya melanggar hukum sangat real. Dia melanggar hukum yaitu tidak punya izin. Maka kalau itu saja yang paling basic sudah tidak dipenuhi, nggak boleh orang protes. Sebentar, posisinya melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum? Ya, hukumnya bilang kalau melanggar ketertiban umum bisa, boleh. Tapi bahkan itu pun, bahkan tanpa mengaitkannya dengan ketertiban, tanpa izin itu udah nggak boleh. Bukannya udah nggak boleh, dia bisa masuk dalam wilayah yang di mana si aparat keamanan bisa mengintervensi, melakukan sesuatu, misalnya menghapusnya. Jadi nggak ada yang salah dengan si aparat. Aparat sama sekali bersih dari kesalahan di situ. Bagaimana dengan pernyataan dari pihak aparat menyatakan bahwa dikarenakan hal itu merupakan lambang negara Presiden Joko Widodo? Iya menurut saya nggak perlu juga, ngapain juga aparat keamanan lari-lari ke lambang negara. Udah jelas Presiden bukan lambang negara. Kenapa juga harus dikemukakan? Tapi kalau ditanya itu boleh nggak si aparat keamanan itu menghilangkan, menghapusnya ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang anti demokrasi lah di sana. Saya harus ingatkan ya, penghinaan terhadap Jokowi itu udah berlangsung berulang-ulang. Yang terbaru ini adalah yang soal Baduy dan Badut ya, yang wartawan dari Tirto ID yang menggambarkan bahwa sebetulnya seolah-olah mengatakan Jokowi itu badut ya, itu nggak diapa-apakan. Ketika ketua BEM UI bukan ketua BEM sih, BEM UI menggambarkan Jokowi sebagai the king of lip service, nggak ada tindakan hukum apa-apa terhadap dia. Itu hak dia, hak si BEM untuk melakukannya. Jadi kita harus ingat ya bahwa sebetulnya penghinaan terhadap Jokowi itu sudah berulang kali dilakukan dan tidak ada intervensi hukum apapun. Tapi yang ini posisinya pelaku di Uber, pelaku diselidiki sampai merasa tertekan, Bang Ade Armando. Ya kalau saya nggak tahu itu dikejar atau apa, tapi kalau sampai, saya rasa kalau sampai ya bisa saja dengan alasan ya karena dia melanggar hukumnya yaitu menggambar di fasilitas yang bukan milik dia kan. Tapi saya penasaran juga menurut
interpretasi subjektif dari seorang Ade Armando jika melihat mural tadi, mirip tidak sih? Ya mirip lah, dan nggak penting, nggak apa-apa.